Hadirin yang saya muliakan, perkara yang paling penting dan paling berfaedah yang mesti dipahami oleh seorang muslim adalah yang pertama, tauhidullah. Perkara tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu cabang darinya yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian nyusul berikutnya setelah perkara yang wajib adalah perkara yang sunat, al-mustahab. Ya. Kita kerucutkan, perkara yang paling penting dalam hidup kita adalah tauhid. Makanya semua para nabi alaihi wassalatu wassalam, sejak Nabi Adam alaihi salam sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua fokus mengajak umatnya pertama kepada tauhid. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia, jika terlepas pada tauhid, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Apa faedahnya salat, puasa tapi enggak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian setelah perkara yang wajib, perkara yang sunat. Begitu juga segala hal yang perlu dia sibukkan dirinya, isi waktunya dengan kebaikan, zikir. Kemudian dia mengisi dengan perkara-perkara yang mubah. Namun dalam konsepnya adalah perkara mubah ini dengan tujuan menguatkan kita dalam hal apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala perkara-perkara kebaikan lainnya. Perkara yang mubah kita jadikan sebagai sarana untuk menguatkan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya membaca beberapa hari yang lalu di antara doa yang sering diucapkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, Allahumma rzuqni al-quwwata wan nasyata fi kulli khairin. Ya Allah, berikan aku kekuatan dan semangat dalam segala kebaikan. Berikan aku kekuatan dan semangat dalam segala kebaikan. Karena banyak orang yang kita perhatikan, dia tidak ada kekuatan dan tidak semangat dalam kebaikan. Tapi semangat dan kuat dalam selain kebaikan. Maka minta kepada Allah agar kekuatan yang ada pada kita, semangat yang ada pada kita, itu menjadi fungsinya dalam amal-amal kebaikan. Kemudian, wa tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak penting dan tidak ada faedahnya, itu ada kalanya sifatnya wajib, ada kalanya sifatnya sunat untuk menjauhinya, mustahab. Ya. Perkara yang wajib ditinggalkan adalah perkara yang sangat penting bagi seorang muslim untuk ditinggalkan, adalah perkara haram. Perkara haram. Maka itu wajib. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, ada kalanya hukumnya wajib, ada kalanya hukumnya mustahab. Perkara yang paling wajib untuk ditinggalkan adalah perkara yang haram. Perkara yang haram mesti kita menjadikan antara diri kita dengan yang haram tersebut ada wiqayah, ada pembatasnya. Ada pembatasnya. Karena ketika kita jatuh dalam perkara yang haram tersebut, atau kita tidak ada pembatas antara kita dengan perkara yang haram tersebut, maka kita akan jatuh pada kebinasaan. Termasuk yang dianjurkan selain yang wajib untuk kita jauhi adalah berlebih-lebihan dalam perkataan, berlebih-lebihan dalam makanan. Le tabajuh. Insya-Allah. Ini tempat kita ni, subhanallah, masya-Allah. Ini di Aceh ni. Sore
Sampai malamnya paling lewat orang makan. Makanan. Jadi bukan salah orang jualan. Maksud semangat makan itu mesti dikurangi. Kata para ahli, orang-orang di kesehatan, makan malam itu enggak bagus. Ya, kalau orang-orang di kesehatan mengatakan makan malam itu enggak bagus pagi menjelang tidur, maka kita bisa jadikan hadis ini sebagai pendorong kita. Kurangi makan minimal di waktu malam. Berlebihan maksudnya, berlebihan. Tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah ini, saudara-saudara kita, mungkin kita juga bagian daripada mereka, bangga kalau banyak makan. Hampir kena undang. Ya, bangga ada. Bangga. Senang tak? Dipuji oleh rakan-rakan, dipuji sama kawan-kawan. Oh, gaya hampir tak bungku. Dah bungku. Rayu, CCG beda. Semangatnya berbeda. Dimotivasi oleh kawan-kawan untuk banyak makan lagi. Bukan demikian. Tidak demikian. Kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitulah. Belum tu nak orang pegah alah, beta dalam tu ni. Idonya ada baju akhirat dia ada baju belum. La ilaha illallah. Kemudian kita lihat begitu juga berlebih-lebihan dalam bermajlis. Letadu. Kalau majlis ilmu, majlis zikrullah azza wa jalla, ini bermanfaat. Tapi kadang banyak majlis, sehari sekian majlis, yang duduknya hanya ngobrol, enggak jelas. Bahkan buat janjian lagi. Buat janjian, duduk di pos mana atau di balai mana, ngapain? Pokoknya duduklah. Ngomong-ngomong. Main bete. Kejelah. Main bete. Ketika dia tanya, kenapa bapak sering sakit? Kata istrinya, banyak lagi. Antum ke malam. Oh, mungkin ibadah. Pandai ibadah. Pehtem. La ilaha illallah. Berarti sangat merugi. Jangankan agama menilai tidak bermanfaat, orang pun bisa menilai itu tidak bermanfaat. Kemudian, barang siapa yang dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, tidak bermakna baginya, maka dia pasti tidak akan bisa mengambil waktunya itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalau sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka tidak mungkin dia sibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Bahasa lainnya, faman ishtaghala bil ma'asi, barang siapa yang dia disibukkan, sibuk dia dengan maksiat, maka dia dipastikan luput dari taat. Dia akan tidak melakukan ketaatan. Karena habis waktu tadi. Habis waktu tadi. Sebagaimana orang yang banyak menyibukkan diri dalam perkara yang mubah, dia lebih memperbanyak perkara yang mubah, maka dia akan lemah daripada perkara yang disyariatkan. Apalagi barang siapa yang sibuk dengan perkara yang bid'ah, maka dia akan meninggalkan sunnah. Dia begitu. Nya orang hana ge berarti jaga, mungkin dengut. Kalau orang tidak tidur, maka dia pasti bergadang. Begitu. Barang siapa yang makan yang jelek-jelek, al-khabith, perkara yang haram, ya,
riba dan sebagainya, maka dia tidak akan menerima yang baik. Ya. Begitu juga semua maksiat-maksiat yang lain. Wal'iyadu billah. Afanallahu wa iyyakum min dzalik. Syaitan, yang Allah katakan musuh yang nyata bagi kita. Namun kadang kita enggak pernah menyatakan diri musuh pada dia. Allah mengatakan, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu musuh, maka jadikanlah dia musuh bagi kalian. Tapi kadang kelemahan manusia ini, kadang-kadang walaupun dia katakan musuh, teman juga. Teman. Musuh-musuh tapi mesra. Bermesraan dengan musuh. Syaitan ada kalanya datang kepada manusia, dia enggak mampu menggoda orang langsung berbuat maksiat. Langsung maksiat A, dosa B, enggak. Enggak demikian. Akan tapi celahnya dia masuk, pertama sibukkan orang itu dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Sibukkan dengan sesuatu yang tidak ada gunanya, sibuk aja dulu. Kemudian syaitan mengatakan kepada orang ini, "Hadza minad din." Ini juga bagian daripada agama, agama. Karena syaitan ini paling mudah menggoda manusia ketika sebuah kesia-siaan itu berbajukan agama. Berbajukan surga, Pak. Karena syaitan ketika menggoda manusia tidak pernah dengan bahasa paksaan, mengancam, enggak dia. Di bahasanya rayuan. Bukankah ketika dia menggoda Nabi Adam alaihi salam, dia mengatakan, kamu makan ini dan kamu akan kekal dalam surga. Ya. Maka dia akan menggoda juga yang lain dengan bahasa-bahasa yang serupa. Oh, enggak apa-apa, ini bagian pada agama. Kemudian termasuk kadang digoda orang untuk membiarkan sebuah kemungkaran. Ya, membiarkan sebuah kemungkaran. Kemudian dia menggoda misalnya orang-orang alim, orang punya ilmu. Ya. Menggodanya bagaimana? Dia berusaha menyibukkan orang yang bermanfaat ini, seharusnya kalau dia melakukan apa yang Allah perintahkan, dia alihkan agar orang ini sibuk dengan urusannya sendiri sehingga dia mengabaikan urusan-urusan umat. Sehingga masyarakat awam tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Disibukkan bahusan kedua. Sibuk dia. Begitu juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya dia peduli kepada masyarakat. Maka sisi manfaat harus kita lihat. Maka ulama membicarakan harus kita lihat di mana posisi kita. Seorang dokter yang tugasnya adalah mengobati orang, melayani orang-orang sakit. Tidak pantas dia ketika ada pasien yang sudah menunggu dia katakan, oh enggak bisa, saya ngaji dulu. Nyopak kabar sakit, dia pernah lelih insya, long biar tak, mungkin tapi insya long dulu. Terbiat dari masjid, urus pasien. Kenapa? Dia lebih bermanfaat tadi. Apalagi menyelamatkan satu nyawa. Nah, itu kita posisi kita di mana? Bukan berarti dia sampai meninggalkan kewajiban dan perkara yang Allah anjurkan, bukan. Tapi dia harus membagi waktunya. Atau dalam kondisi tertentu dia harus bisa melihat manfaatnya bagaimana. Ya, para ulama menulis buku-buku tentang itu. Seorang guru saya, guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah taala wa ra'ah, beliau punya kitab tentang fikih bagaimana tafadhul amal, melihat prioritas amalan. Ada.
Tidak prioritas amal. Ketika beradu antara amal wajib dengan sunat, ketika beradu antara wajib dengan kewajiban yang lainnya, ketika yang sunat dengan sunat yang lainnya, apa yang kita dahulukan? InsyaAllah mudah-mudahan nanti bisa dibuat sebuah kegiatan penting itu. Ya, biar kita bisa memilih fiqih. Ya, karena kewajiban ini banyak sekali. Perkara sunat juga banyak sekali. Kita lihat mana yang lebih penting dalam kondisi tertentu atau dalam hal keadaan kita. Karena berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian ini di antara hal yang mereka sibukkan. Syaitan menyibukkan orang-orang beragama, ahli-ahli ilmu. Ya. Termasuk kadang disibukkan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Rencana tujuannya pertama amar nahi mungkar. Ya. Tapi ujung-ujung jadi ghibah. Nah, ini disibukkan itu. Akhirnya ghibah bersepandukkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal'ayyadzubillah. Nah, ini tujuannya nasihat. Tak akhirnya jadi ghibah. Hadirilah kajian. Temanya bagus. Pas di majelisnya menjadi pembahasan ghibah. Jemaah sekalian, saya ingatkan kepada jemaah, mungkin kita kenal seorang ustaz berinisial fulan-fulan. Nah, mulai. Ya kan? Waspada, Pak. Maka sejumlah para ulama dan sejumlah dai, ada yang kita kenal, bukan tidak pintar beliau untuk memberikan pengajian tanpa kitab, bisa. Tapi untuk menjaga, membentengi diri lari pada permasalahan, maka tetap pakai kitab. Ada orang bilang, dia kan udah seorang doktor, profesor, kok masih pakai? Kan bisa langsung kayak ngajar. Oh enggak. Dia punya alasan yang lain. Agar selalu terukur apa yang dibicarakan. Ya. Maka yang paling sulit, kalau judulnya bebas. Akhirnya ngomongnya bebas masuk syurga, bebas masuk neraka. Karena Rasulullah SAW mengatakan seseorang masuk syurga atau masuk neraka dengan sebuah perkataan yang dianggapnya itu perkara enteng. Fatarahu yatakallam. Engkau melihatnya, dia berbicara, wa yudhhir kalamahu, dan dia menampakkan pembicaraannya itu, penampilannya adalah nasihat dan dakwah ilallah. Wa da'watu ilallah. Wa annahu yuwali fillah wa yu'adi fillah. Menampakkan penampilannya kita loyal karena Allah dan bermusuhan juga karena Allah. Itu bahasa-bahasa yang lips ya. Lakin ma fi qalbihi Allahu a'lam. Adapun apa isi hatinya? Yang pertama Allah yang paling tahu. Qad yurid amran akhar. Ada kalanya dia menginginkan perkara yang lain. Wa hadza makhdhulun mahma kana ta'wiluh. Hal seperti ini tentu perkara yang sangat rendah, sangat hina sekali. Apapun usahanya untuk mentakwilkan perkataan-perkataannya tadi. Syaitan menyibukkan diri dengan itu. Sehingga tema yang penting disebutlah nasihat itu terabaikan. Nah, maka bahkan orang yang seperti ini berhak dinasihati. Walihada orang yang seperti ini berhak dinasihati. Hadirin yang saya muliakan, insyaallah ada kisah bagaimana salafus salih ridwanullahi alaihim dan para ulama memberikan sebuah contoh dalam menyikapi hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Nanti faedahnya luar biasa, banyak sekali. Nanti apalagi kalau kita melihat dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab Jami' al-Ulum al-Hikam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala,
terdapat sejumlah fawaid, pelajaran yang sangat berharga sekali. Ya, mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita dengan segala sesuatu yang bermanfaat. Banyak kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada doa-doa yang lain seperti doa para ulama, Allahumma rzuqni al-quwwata wan nashat fi kulli khair. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.